Apakah Yehusha Kristus datang untuk membatalkan Taurat dan menggantikannya dengan hukum kasih? Apakah itu berarti Taurat adalah hukum yang egois? Apakah Taurat adalah peraturan-peraturan yang hanya untuk kepentingan Bapa di sorga, dan bukan untuk manusia? Shalom. Kami di Torah 30 Menit adalah pelaku Taurat, yang tidak menganut agama Yahudi, baik ortodoks ataupun mesianik. Bagi kami Yehusha adalah Elohim utusan Yahwa Bapa. Pengertian mengenai Taurat akan membuka banyak hal. Apa yang dibahas saat ini, akan berhubungan dengan konten kami berikutnya mengenai akhir zaman. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Yehusha Kristus datang membawa hukum yang baru, untuk menggantikan yang lama, yaitu Taurat. Hukum yang baru tidak lain adalah hukum kasih. Garis vertikal menggambarkan kasih Bapa di sorga terhadap manusia, dan kasih manusia terhadap Bapa di sorga. Garis horizontal menggambarkan kasih terhadap sesama. Garis vertikal dan horizontal akan membentuk tanda salib. Jadi salib adalah simbol kasih Kristus, yang mengajarkan kasih secara vertikal dan horizontal. Pertanyaannya adalah, dari manakah kata vertikal dan horizontal yang membentuk tanda salib, sebagai tanda kasih Kristus tertulis di dalam Alkitab? Jawabannya, tidak ada. Ini adalah suatu analogi, ataupun kesimpulan yang tidak terdapat di ayat Alkitab manapun. Baik di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Di dalam membuat suatu kesimpulan ataupun tafsiran di dalam Alkitab, haruslah berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Analogi ini memang terlihat baik. Tetapi bila kita perhatikan lebih seksama, analogi ini membuat Bapa di sorga tidak memiliki kasih seperti Yehusha Kristus. Bila salib adalah simbol vertikal dan horizontal yang diajarkan oleh Yehusha Kristus, untuk menggantikan hukum Taurat, maka dengan demikian kasih Bapa di sorga tidaklah sebesar kasih Yehusha Kristus, dengan begitu harus dianulir. Karena Kristus mengajarkan kasih yang lebih baik, dibandingkan Bapa yang hanya memberikan peraturan-peraturan dengan konsekuensi di dalamnya. Apakah memang demikian? Suatu ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang untuk mencobai Yehusha Kristus, dengan cara bertanya. Jika seseorang mencobai Anda dengan cara bertanya, sebagai contoh, mengenai hukum-hukum yang berlaku di suatu negara. Tentulah orang tersebut hendak mengetahui, dan menguji, apakah Anda benar-benar mengetahui sesuai dengan hukum yang berlaku, atau yang sudah ditetapkan. Ataukah Anda hanya berpikir tahu, walaupun pada kenyataannya tidak. Atau sebenarnya mungkin Anda menolak undang-undang yang berlaku, dengan begitu orang yang menguji akan menemukan dakwaan atas diri Anda. Tetapi hal apakah yang sebenarnya hendak diuji oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Jelas sekali mereka hendak menguji pengetahuan Yehusha Kristus mengenai Taurat. Dan apakah Kristus sejalan dengan semua Taurat-Taurat yang diberikan Yahwa Bapa kepada Nabi Mose? Jika, dan hanya jika apa yang Yehusha Kristus katakan tidaklah sesuai dengan apa yang tertulis, bukankah ahli Farisi dan Taurat menemukan suatu bukti bahwa pernyataan Yehusha Kristus tidaklah berdasar, dan dapat dianggap mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan iman Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub? Tentu saja. Dan itu berarti jika Yehusha Kristus pada saat menjawab pertanyaan mereka, yang pastinya ia pun mengetahui bahwa ia sedang diuji, terbukti mengajarkan sesuatu hal yang baru, ataupun terbukti menggantikan Taurat dengan suatu hukum yang baru, pastilah suatu dakwaan akan langsung segera diajukan di depan umum, dan pada saat itu juga. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Yang berarti jawaban-jawaban Yehusha Kristus tidaklah bertentangan dengan Taurat. Jadi, apakah dan bagaimanakah jawaban sebenarnya dari Yehusha Kristus? Yehusha menjawab dengan sangat jelas. Kasihilah Yahwa Elohim, sebagai hukum yang terutama. Apakah jawaban Yehusha Kristus adalah sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru ada di Perjanjian Baru, sebagai hukum yang baru? Jika sesuatu yang baru, maka ahli Farisi dan Taurat akan menemukan dakwaan.
Harap diingat sekali lagi, mereka sedang menguji Yehusha Kristus mengenai Taurat, dan menunggu jawabannya. Jawaban Yehusha Kristus bukanlah hal yang baru. Karena apa yang ia katakan tertulis di dalam perjanjian lama, yaitu Taurat. Dengan begitu apa yang Kristus nyatakan bukanlah suatu hukum yang baru, tetapi yang lama, yang ia nyatakan kembali. Mari kita perhatikan ayat berikutnya. Dan kasihilah sesamamu, sebagai hukum yang kedua. Apakah mengasihi sesama adalah suatu hal yang baru? Ataukah sesuatu yang tidak ada tertulis di Taurat? Apakah Yehusha Kristus memberikan hukum kasih terhadap sesama dikarenakan Taurat adalah hukum yang hanya vertikal saja? Yaitu hanya mengasihi Yahwa Bapa, yang mana tentu saja baik. Akan tetapi Taurat tidaklah berlaku horizontal, yaitu buat sesama, sehingga Kristus akan menggantikannya, atau lebih tepatnya menambah dengan suatu hukum yang baru, yaitu hukum yang juga mengasihi sesama. Jika memang demikian, berarti Taurat tidaklah digantikan, melainkan ditambahkan. Karena mengasihi Yahwa Bapa amat sangat penting, bahkan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan semua orang percaya. Sehingga pernyataan yang mengatakan bahwa Taurat digantikan dengan hukum kasih menjadi pernyataan yang ambigu, atau membingungkan bagi setiap orang yang mau benar-benar mengerti apa yang tertulis di Alkitab. Mari perhatikan penjelasan kami berikutnya. Perhatikan sekali lagi ayat berikut. Jika hukum kasih, atau lebih tepatnya hukum horizontal, yaitu kasih terhadap sesama adalah hukum yang baru, yang berasal dari Yehusha Kristus, sesuatu yang ditambahkan, karena sudah jelas mengasihi Yahwa Elohim ada tertulis di Taurat, apakah itu berarti Taurat tidaklah pernah mengajarkan mengenai mengasihi sesama? Jika memang Yehusha Kristus mengajarkan sesuatu yang baru, mengapa ahli Farisi dan Taurat tidak bisa mendakwanya saat itu? Perhatikan ayat berikut. Ini adalah aturan yang diambil dari Taurat. Apakah ini adalah perintah yang buruk? Jika baik, mengapa perlu digantikan? Perhatikan kata, kasihilah sesamamu manusia. Jelas sekali Taurat mengajarkan untuk mengasihi sesama. Perhatikan ayat yang lainnya, yang juga diambil dari Taurat. Apakah berbagi adalah sesuatu hal yang buruk? Jika baik, mengapa harus dianulir? Sekali lagi ada tertulis, kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Dari dua ayat di atas yang diambil dari Taurat, jelas sekali hukum Taurat mengajarkan mengenai kasih terhadap sesama. Dengan demikian Yehusha Kristus tidaklah mengajarkan sesuatu hal yang baru, tetapi justru mengajarkan hanya, dan hanya, apa yang tertulis di Taurat. Dengan demikian orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidaklah bisa mendakwanya, atas apa yang mereka uji kepada Yehusha Kristus mengenai Taurat. Karena Yehusha Kristus terbukti mengajarkan apa yang tertulis di Taurat. Perhatikan kata, tergantung. Apakah tergantung artinya terpisah? Tidak berhubungan lagi. Bisakah sesuatu yang sudah putus, bergantungan? Jika buah-buahan bergelantungan di dahan pohon, apakah itu berarti buah-buahannya sudah terpisah dari pohon? Tentu saja tidak. Buah-buahan tersebut masih merupakan bagian dari pohon. Menyatakan bahwa Yehusha Kristus datang memberikan suatu hukum yang baru, yaitu hukum kasih, yang berarti hukum vertikal dan horizontal, tidaklah tepat. Karena apa yang Yehusha Kristus katakan bukanlah hal yang baru, tetapi sesuatu yang sudah ada tertulis di dalam Taurat. Yang mana hal ini kembali dinyatakan oleh Rasul Paulus. Bahwa kesimpulan, ataupun intisari dari semua Taurat-Taurat Yahwa Bapa adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan begitu Taurat adalah hukum yang mengajarkan kasih. Mari kita perhatikan ayat berikutnya setelah Rasul Paulus mengajarkan mengenai intisari hukum Taurat, yaitu kasih. Ada yang namanya keinginan daging, dan ada juga keinginan roh. Yang mana keduanya saling bertentangan. Keinginan daging jelas sekali sesuatu yang hanya mementingkan daging semata, kepentingan manusia, aturan-aturan manusia, sehingga bisa disebut hukum yang egois, atau hukum manusia. Sedangkan keinginan roh adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Bapa, aturan-aturan Bapa yang penuh kasih,
yang mengajarkan bagaimana mengasihinya dan mengasihi sesama, hukum yang penuh kasih, yang mana tidak lain adalah Taurat. Jika Yehusha Kristus datang memberikan hukum kasih untuk menggantikan Taurat, apakah itu berarti Taurat adalah suatu hukum tanpa kasih? Hukum yang egois? Atau mungkin Taurat adalah hukum yang tidak terlalu mengajarkan kasih? Tentu saja tidak mungkin. Karena Yahuwa Bapa adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Jika Taurat bukanlah keinginan roh, apakah itu berarti Taurat adalah keinginan daging? Tentu saja itu pun tidak mungkin. Karena yang memberikan Taurat bukanlah manusia, melainkan Yahuwa Bapa. Jika Taurat bukanlah hukum kasih, apakah itu berarti Taurat adalah hukum atas keegoisan Bapa di sorga semata? Kasih yang hanya vertikal saja. Apakah Bapa di sorga tidaklah mau umat manusia mengasihi sesama? Sangat tidak masuk akal. Karena Taurat mengajarkan bagaimana mengasihi Yahwa Elohim dan juga sesama. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Yehusha Kristus, pada prinsipnya kami amat sangat setuju bahwa Kristus datang mengajarkan hukum kasih. Tetapi hukum kasih yang diajarkan ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Melainkan hukum yang sama yang Bapa di sorga telah berikan kepada hambanya Nabi Mose di Gunung Sinai. Kedatangan Yehusha Kristus mengingatkan bangsa Yahudi bahwa mereka telah melenceng begitu jauhnya dari hukum Taurat. Mereka yang seharusnya menjadi cahaya dan pelita, tetapi menolak untuk melakukannya. Bangsa Yahudi yang seharusnya menjadi menorah bagi dunia, tetapi membuat aturan sendiri bahwa Taurat hanyalah untuk bangsa Yahudi. Kristus datang untuk mengajarkan kembali apa yang Bapa di sorga sudah berikan, yaitu Taurat. Tidak ada yang ditambahkan, dan tidak ada yang dikurangi. Jika ada yang harus didakwa dalam hal pelanggaran terhadap hukum Taurat itu sendiri, pada saat itu, tentu saja ahli Farisi dan Taurat. Karena merekalah sebenarnya yang menambahkan banyak hal di dalam Taurat melalui agama Yahudi. Yang mana hal ini dilarang dengan keras berdasarkan apa yang tertulis di dalam Taurat. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.